Berbicara tentang bangkit dan tell the world, memberitakan kepada dunia, ada lagu dari Hillsong. Dulu Hillsong, ini Hillsong sebenarnya yang youth-nya sih zaman itu ya, namanya United. Ya, liriknya bilang tell the world that Jesus lives, tell the world that He died for them, tell the world that He lives. Again, beritahukan kepada dunia bahwa Yesus juga mati untuk mereka, dan bahwa Yesus bukan hanya mati tapi juga bangkit. Dia hidup untuk selamanya. Ya, ini lagu tahun 2005 teman-teman. Ada yang belum lahir 2005? Banyak yang belum lahir. Oke, lama banget tuh 2005. Ya. Dan gini teman-teman, bicara tentang kebangkitan dan juga memberitakan kepada seluruh dunia tentang kebangkitan Yesus, artinya menyatakan bahwa kita menyembah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Ada yang kita sebut sama kendala. Ya, dalam memberitakan Injil ada kendala, ada masalah yang kita akan hadapi. Yang pertama adalah kita nggak berani, itu nomor satu. Kita nggak berani beritain Injil. Kenapa orang takut? Kenapa biasanya orang takut? Karena dia salah. Biasanya orang kalau salah tuh takut. Ya, kalau orang benar biasanya nggak perlu takut. Kenapa? Karena kita benar, sederhana banget. Ya, tapi banyak dari kita yang mengira kita nggak benar. Ya, sehingga kita jadi takut. Adalah sebuah kekonyolan kalau kita takut padahal kita itu benar. Ya, ini kendala nomor satu. Ketika kita mau memberitakan tentang kebangkitan Yesus, tentang Yesus, kita yang pertama yang memberitakannya takut. Nah, berikutnya ada problem lagi. Yang ngedengerinnya nggak percaya. Itu dia, ada problem dua. Yang beritainnya takut, yang dengerinnya nggak percaya. Ya, nah ini akan kita bahas, yang akan kakak bagiin gitu ya saat ini. Om bagiin, bukan kakak, masih terlalu muda kalau kakak. Ya. Pertanyaannya adalah gini, bukti-bukti apa aja yang kita punya sehingga kita nggak perlu takut untuk beritain tentang kebenaran ini. Ya, berapa dari kita gagu karena kita ragu. Ya, kita takut, kita diam, kita nggak berani ngomong karena kita masih ragu. Apa iya kan gitu? Emangnya harus percaya Yesus? Kayaknya nggak harus deh. Ya, kalau kita sendiri ragu, pantesan kita nggak pernah tell the world. Padahal apa semuanya percaya Yesus bangkit lagi? Atau ada yang percaya Yesus cuma mati di salib? Enggak ya, kita semua percaya Yesus bangkit. Ya. Oke, bukti-bukti apa aja yang kita punya sehingga apa? Sehingga kita mesti nggak perlu takut untuk memberitakan. Sehingga teman-teman yang tadinya nggak percaya bisa percaya. Bukti-bukti apa aja yang kita punya? Pertama, namanya teman-teman gini, keluarin HP-nya semua. Kalau dia megang HP, keluarin. Masuk di notes, catatan, tahu kan catatan? Masuk di situ ya. Masuk di situ atau langsung masuk di WA, tulis buat orang tuanya, mama atau papa terserah. Jadi kan langsung nyatet di situ. Nomor satu adalah bukti-bukti apa yang kita punya, namanya bukti arkeologis. Apa itu arkeologis? Ada yang tahu? Ya, bukti sesuatu yang bisa dilihat ada di situ. Kayak penemuan fosil dinosaurus misalnya, itu bukti arkeologis. Oke, Bahtranu katanya ditemuin di daerah mana gitu. Ya, itu bukti arkeologis, ada bendanya, ada buktinya. Oke, bukti yang paling sederhana bahwa Yesus bangkit adalah apa? Ada di lagu. Sebab dia hidup ada hari esok, apa? Kubur kosong membuktikan, itu dia nomor satu. Bukti arkeologis adalah kubur kosong yang membuktikan bahwa Yesus hidup. Ada yang pernah ke Tanah Suci? Holy Land, Israel, Yerusalem. Ada yang pernah? Boleh di sini angkat tangan. Yang om tantenya di sana ada. Om tante pernah. Yang belum, yang mau. Gue juga angkat tangan soalnya gue belum dan gue mau. Oke. Nabung. Jangan mau-maunya doang, nggak jelas ya. Nggak murah ke situ teman-teman. Jadi nabung. Nabung yang penting bisa. Kalau bisa nongkrong, bisa beli yang nggak penting, berarti bisa nabung. Ya, kalau emang bener-bener pengen harus ada niatnya teman-teman. Oke, di sana yang kalau udah pernah ke sana lo akan lihat mereka akan pamer, biasanya mereka foto di depan kubur kosong yang ada tulisannya. Ya, he is not here, he has risen. Dia nggak ada di sini, dia udah bangkit. Itu bukti arkeologis, kuburnya kosong. Ya, kubur yang lain ada isinya, kuburnya dia aja yang kosong nih. Ya, karena dia bangkit 3 hari kemudian. Berikutnya ada bukti namanya, catat ya. Yang pertama arkeologis, itu dia, kubur kosong. Oke, yang kedua namanya bukti historis. Apa arti history? Sejarah. Ya, bukti historis artinya tercatat dalam sejarah. Teman-teman kalau nyari bukti historis jangan nyarinya di Alkitab, karena walaupun Alkitab juga historis, cuman orang nggak banyak yang mau baca Alkitab. Nggak banyak yang mau. Ya, orang Kristen aja belum tentu mau, apalagi yang bukan, gitu ya. Kalian aja malas baca Alkitab, gue tahu muka-mukanya ya.
Pasti ntar lagi, ini dari tadi belum ada ayatnya, berapa dari lu udah mulai nguap? Belum, ntar dulu, nguapnya nanti, belum dibuka ayatnya. Ya Alkitab tuh obat tidur buat gue dulu. Kalau gue gak bisa tidur, gue buka Alkitab, mujizat itu nyata. Langsung ngantuk. Tepuk tangan aneh, tobat tepuk tangan. Nggak boleh, Alkitab justru setelah gue bertobat, Alkitab justru yang bikin gue gak bisa tidur. Gue tipe orang tuh penasaran, kayak orang nonton serial Netflix tuh nggak lo, kalau belum kelar tuh penasaran gitu. Kayak gitu gue baca Alkitab, akhirnya gak tidur-tidur, hampir pernah gak tidur 2 hari. Baca Alkitab doang, karena gak kelar-kelar, ya iyalah masih wahyu, masih jauh men, masih banyak. Baru kejadian, ya masih di depan-depan. Gue tipe orang yang gitu, yang setelah bertobat akhirnya gue menyadari, oh ya Alkitab nih mestinya buku paling seru, ya lebih dari semua film, semua novel yang ada harusnya, tapi gak seperti itu. Teman-teman, bukti historis yang reliable at least buat orang-orang yang gak percaya sama Alkitab, karena gak semua orang percaya Alkitab. Banyak yang gak percaya, mereka gak mau kalau kita keluarin bukti historis, bukti sejarah dari Alkitab. Walaupun Alkitab apa? Historical book, buku yang bersejarah teman-teman. Ya buku yang bukan dongeng, bukan rekaan, ini emang terjadi sungguh-sungguh. Ya tapi bukti-bukti ini gak kuat buat mereka yang gak percaya. Ya tapi kita punya bukti-bukti lain teman-teman. Yang pertama, di bukti historis ada seorang bernama Flavius Josephus. Teman-teman bisa cari namanya Josephus, seorang sejarawan Yahudi. Jadi dia bukan Kristen. Ya dalam bukunya dia bilang, dia menyebut Yesus sebagai sosok bijaksana yang melakukan perbuatan luar biasa. Terus tapi dia dihukum salib oleh Pilatus, dan yang para pengikutnya percaya bahwa Yesus ini bangkit pada hari ketiga. Ini yang nyatet bukan orang Kristen. Dia sejarawan Yahudi namanya Josephus, hidup tahun 37 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Ya kurang lebih itu hidupnya. Yang kedua namanya Tacitus, baca Tacitus. Ya dia sejarawan Romawi, sama ini juga bukan Kristen. Ya dia mencatat bahwa Kristus dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus pada masa Kaisar Tiberius. Jadi itu historical, ada di sejarah. Ia juga menulis tentang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen oleh kaisar yang kejam bernama Nero. Jadi orang Kristen zaman itu disalib, ditaruh di tiang, terus disiram pakai minyak, terus dibakar. Jadi dibuat obor di kota. Bukan cuma disalib tapi jadi obor. Untuk menunjukkan bahwa lu jangan macam-macam sama gue. Kalau macam-macam sama gue kayak gini, akhir hidup lo. Itu ngeri banget. Nero, salah satu kaisar yang paling sadis. Dan Tacitus mencatat tentang Nero juga. Dan bahwa orang-orang Kristen dianiaya oleh Nero. Dan menyebut bahwa kepercayaan kepada kebangkitan Yesus menjadi pusat iman daripada orang-orang yang gak takut mati itu. Yang sampai mereka dijadiin obor hidup itu. Dan mereka tetap setia walaupun mendapat tekanan. Salah satunya ancaman dari si gila yang bernama Nero ini. Ya. Berikutnya namanya Plinius, ya seorang gubernur Romawi di Asia Kecil. Bukan Kristen juga nih. Ya dia menulis bahwa tentang kebiasaan orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan melakukan perjamuan kudus. Dia menunjukkan bahwa pengikut Yesus menganggap Yesus sebagai sosok yang bangkit dari kematian dan layak untuk disembah. Ya ini bukti-bukti sekali lagi bukan dari Alkitab kita tapi dari sejarah. Nah sumber-sumber sejarah lainnya banyak seperti contohnya Talmud Babilonia misalnya itu Yahudi, ya bukan Kristen. Talmud mencatat penyalipan Yesus menjelang Paskah dan tuduhan bahwa Yesus melakukan sihir yang mengindikasi pengakuan terhadap keberadaan Yesus dan peristiwa penyalipan sebagai sebuah fakta sejarah. Teman-teman kalau ada orang yang gak percaya sejarah itu adalah orang yang sotoy, itu dia. Contoh sederhana, presiden pertama Indonesia siapa? Hah? Soekarno. Tahu dari mana? Ya kan? Bisa nggak ada orang ngomong kayak gini? Mana gue tahu presiden pertama Indonesia Soekarno. Orang gue nggak pernah lihat dia. Bisa nggak? Nggak bisa karena udah tercatat di sejarah. Kalau orang nggak percaya sama sejarah berarti orang so tahu. Ya sederhana. Jadi kalau ribut sama kekristenan sebenarnya karena kekristenan ini historis bukan cuma teologis. Silakan ribut sama sejarah. Ya karena mayoritas di negara kita bilangnya Yesus tuh gak mati di salib. Padahal Yesus secara sejarah tercatat mati di salib. Jadi mereka harus ribut bukan sama kita. Ribut sama sejarah. Itu aja udah sederhananya ya. Nah berikutnya ada namanya bukti yang ke berapa tadi? 3, yang pertama Mbak, arkeologis. Oke, kubur kosong, bukti historis tadi beberapa sejarawan mencatat tentang Yesus, penyalipannya bahkan kebangkitannya. Ya dan para pengikutnya seperti apa, radikalnya, all outnya buat Yesus, rela mati bahkan.
Ya berikutnya ada bukti ketiga namanya bukti teologis. Teologis berarti apa? Nah ini baru. Ya, teologis itu yang ada di sini. Ya, yang ada di Alkitab kita. Nah, kita ke 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17, tetapi andai kata kalau emang Yesus nggak dibangkitkan, kalau kebangkitan Yesus adalah hoax, oke, maka sia-sialah pemberitaan kami. Rasul Paulus dengan berani bilang kalau Yesus cuma mati dan gak bangkit lagi, sia-sia semua pemberitaan tentang Yesus, termasuk khotbah gue yang ini. Jadi lu mendingan pulang, ngapain lu pada ngumpul di sini? Udah makan kan tadi? Pulang aja, sia-sia kalau Yesus gak bangkit. Ya, dia dengan berani bilang kayak gitu, sia-sia semua upaya penginjilan, semua martir yang meregang nyawa demi memberitakan Injil, semua lagu rohani yang diciptakan dan dinyanyikan, semua khotbah yang pernah dikhotbahin, semuanya sia-sia kalau Yesus cuma mati dan gak bangkit lagi. Buat apa? Kasar dia bilang gini, buat apa kita dengerin dia kalau dia gak bangkit? Kalau dia sama seperti semua yang lain, berawal di rahim dan berakhir di kubur. Ya gak? Berapa banyak tokoh di dunia yang kuburannya dianggap tokoh besar dan kuburannya jadi tempat ziarah? Lumayan banyak ya. Bener gak? Lumayan banyak, bener gak? Beberapa bahkan tokoh agama. Oke, kuburannya dijadikan tempat ziarah, tapi cuma satu yang kuburannya kosong. Ngerti ya? Yesus, nggak ada yang kayak Yesus. Ya. Rasul Paulus dengan berani bilang gitu, kalau dia cuma mati nggak dibangkitin, kita nggak usah dengerin dia. Apa bedanya dia sama yang lain? Yang berawal di rahim dan berakhir di kubur. Tapi Yesus bangkit. Dia hidup selamanya. Dia layak didengar. Dan dia bilang gini, kalau Yesus nggak bangkit, kalau berita kebangkitan Yesus itu hoax, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga apa? Kepercayaan kamu. Kenapa kita bisa percaya? Karena ada yang memberitakan. Benar ya? Om bisa percaya karena papanya Om pendeta. Dia beritain Injil terus dari Om kecil. Ya guru-guru sekolah minggu, zaman Om masih sekolah minggu dulu. Guru-guru remajanya, pendeta-pendetanya yang pernah ngajar, semua khotbah yang Om pernah dengar, semua lagu-lagu rohani yang diciptain. Ya itu semua membuat Om jadi percaya. Tapi bayangin kalau Yesus kebangkitannya itu hoax. Maka sia-sia pemberitaan termasuk sia-sia juga apa? Kepercayaan kita. Tapi ini jika Kristus tidak dibangkitkan. Pertanyaannya Yesus bangkit gak? Oh iya dong, jelas. Ada buktinya kok. Apa aja yang kita udah punya sejauh ini? Arkeologis, historis, dan yang sekarang lagi kita bahas. Teologis ada di sini kok. Ingat nih buku ini yang paling sering diserang tapi paling terbukti bahwa ini firman Tuhan. Ya, jarang ada buku yang diserang segitu parah di sepanjang sejarah. Selain buku ini. Ya tapi buku ini juga yang paling sering dibagiin di penjara. Karena belum pernah ada buku yang bisa mengubah hidup orang sebanyak Alkitab. Ya. Ayat 17, teman-teman kita loncat sedikit. Dan jika Kristus gak dibangkitkan, kata Rasul Paulus, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Oke. Kenapa? Kepercayaan yang seperti apa yang sia-sia? Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah ini dia. Artinya apa? Kalau kita mengaku menyembah Yesus yang bukan cuma mati di salib tapi bangkit, tapi kita masih hidup dalam dosa, berarti kita seperti memberitahu kepada dunia bahwa kebangkitan Yesus apa? Hoax. Ya, tebak, yang bikin susah orang percaya sama pemberitaan kita adalah tebak siapa? Kita. Bukan kurangnya bukti arkeologis atau bukti historis atau bukti teologis, tapi kitanya yang gak menghidupi iman kita. Ya kitanya yang hidupnya sama persis kayak dunia ini. Gimana cara kita ceritain tentang Yesus kalau kita juga sama aja? Ya, Rasul Paulus bilang kalau kita masih hidup dalam dosa berarti sia-sia kepercayaan kita, sia-sia pemberitaan saya, dan sia-sia juga artinya Yesus tidak dibangkitkan. Pertanyaannya Yesus bangkit gak? Bangkit, berarti mestinya sia-sia gak pemberitaan ini? Enggak. Sia-sia gak iman lo? Enggak. Masih hidup dalam dosa enggak? Aha, itu dia, ya kan? Nyangkut. Kan itu. Benar enggak? Nah makanya apa kita perlu bukti satu lagi teman-teman. Namanya ini kalimat baru buat lo, nanti lo cari di AI. Tinggal ketik doang. Ya, namanya ontologis. Ayo satu cek, langsung googling, tulis di situ. Biasanya Google sekarang connect langsung sama AI. Ada yang mau bacain, suaranya cukup keras buat satu ruangan bisa dengar? Yes, ontologis, let's go.
Apa tuh? Kita tungguin. Buka dulu sarung tangannya, susah mencetnya. Ontologis ada yang tahu apa yang bisa dibaca tadi? Udah ada yang teriak ontologis. Ada yang udah ketemu? Teriak yang kencang, bacain. Hasil penyelidikan AI, oke yang ikat kepala merah. Kurang keras suara lo, yang kencang dong, biar semua. Teriak gitu, wah ontologis adalah. Gitu. Kayak pas lagi nonton JKT, teriak-teriak. Enggak lu, nah itu. Nah berarti bukti yang paling jelas adalah apa? Yang kita punya adalah bukti nyata namanya. Ontologis itu sesuatu yang keberadaan yang nyata. Oke, bukti nyata berarti harusnya apa yang orang paling pengen lihat sebenarnya adalah apa? Tebak hidup kita. Oke, makanya kita akan baca ya Markus 5 ayat 1 sampai 6, terus loncat 15, 18 sampai 19 tentang ada yang pernah dengar orang yang kerasukan banyak sekali setan di Alkitab? Ya daerah Gadara atau Gerasa, pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Atau gue balik, yang gak pernah dengar angkat tangan. Karena kalau lu gak pernah dengar gue mesti bacain. Kalau lu udah pernah dengar gak usah gue bacain, gue cuma ceritain aja. Ada yang belum pernah dengar? Orang gila yang kerasukan 2000 setan di Alkitab, angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi gak apa-apa, kalau ada yang angkat tangan kita baca. Dia gak tahu, oke gue baca buat dia. Yuk, gak apa-apa, it's okay. Markus 5 ayat 1 sampai 6, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Dari mana? Pekuburan menemui dia. Jadi orang ini udah mati atau belum? Tapi tinggal di mana? Kuburan. Oke. Dia kerasukan roh jahat. Oke. Orang itu diam di sana, di kuburan itu, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Kenapa? Dia sangat liar, walaupun diikat sekalipun dengan apa? Rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu, diikat dan dirantai, tapi rantainya diputuskan dan belenggunya dirusakin, dimusnahkan. Gak ada yang berhasil menjinakkan orang ini. Super liar, terlalu kuat sampai rantainya bisa diputusin. Wow. Sehingga apa? Tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk apa? Menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Dia berteriak dalam bahasa Inggris cry out. Ngapain orang cry out? Biasanya cry out for help. Minta tolong. Tapi kocak, dia minta tolong sambil menyiksa diri. Jadi dia minta diselamatin dari siapa tebak? Dari dirinya sendiri. Ya kita mungkin kayak, kok ada sih orang kayak gitu? Ada. Itu namanya hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa tuh gitu. Lu udah tahu nih tiap minggu dengerin khotbah apa yang boleh, apa yang kagak. Terus lu bikin yang gak boleh, sambil terus teriak-teriak minta tolong. Tuhan gue tahu ini gak benar. Kalau gue lakuin ini terus, gue tahu gue bakal ngerusak hidup gue. Masa depan gue. Ya gue bisa overdosis, gue tahu. Gue mestinya gak melakukan ini. Ini salah, tapi gue gak bisa berhenti. Help me. Ya, nyata terbukti orang gila ini ternyata bukan yang cuma di sini, tapi kita. Kita lah orang-orang ini. Yang hidupnya gak tau malu, hidup dalam dosa tapi dipamerin, dosanya malah diposting. Bukan diem-diem, zaman sekarang kan gitu. Ya aneh kan, dosa diposting, diceritain malah dipamerin, gue baru gini dong. Loh kok aneh, kayaknya keren gitu loh. Ya tapi itulah dia, kita hidup di dunia yang makin lama makin gesrek. Ya. Ia memukul diri dengan batu tapi sambil berteriak minta tolong. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus lalu menyembahnya. Kenapa dia lari ketika melihat Yesus? Ya, my help is coming. Pertolongan saya, kalau saya minta tolong sama Tuhan, ternyata didengar sama Tuhan. Ya teman-teman, beberapa teman-teman gua parah tukang mabok, dan gini ada beberapa yang disamperin sama Tuhan justru pas dia lagi mabok. Unik banget. Itu kisahnya. Jadi dia bertobat, sampai gue cek pas ngobrol kan lah mabok nih. Tapi dia nangis, ceritain dia pengen sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi lagi mabok. Gue bingung ini orang beneran apa kagak. Jadi pas sudah sadar, besok kayak gue tanyain, tadi malam lu inget gak? Kita ngomongin tentang Tuhan Yesus, lu pengen ke gereja gue minggu ini. Right? Inget gak lo? Inget gue. Tapi kan lu lagi mabok. Nah, gitu. Akhirnya pertanyaan muncul di kepala gue. Gue pernah nanya sama seorang pendeta namanya Chris Manusama. Opa, kalian manggil Opa. Kalau lu manggil gue Om, berarti lu manggil dia Opa. Oke, Opa Chris, gue pernah nanya kayak gini, Opa Chris, Om Chris gue manggil Om. Kalau orang mabuk berdoa, kira-kira Tuhan dengerin gak? Gue nanya gitu, dengan jujur, pertanyaan konyol sih gue tahu, tapi seru. Karena gue pengen tahu, kira-kira kalau orang mabuk berdoa didengerin sama Tuhan gak? Nah jawaban Om Chris bagus, didengerin lah kata dia, lah tapi kan tuh orang mabuk, ya yang mabuk kan dia bukan Tuhan katanya gitu.
Exactly. Oh ya. Yang gila kan orang ini bukan Yesus. Ya makanya apa ketika lihat Yesus dari jauh dia tahu persis. Juru selamat saya datang. Juru selamat saya ternyata nyamperin saya. Setelah dia pelayanan banyak banget KKR besar. 5.000 orang laki-laki dikasih makan. Kalau bawa istri sama anak bisa 20.000 orang. Ternyata dia rela nyebrang hampir tenggelam di tengah danau. Cuman buat satu orang gila kayak gue. Dan ini Yesus. Ini Tuhan yang kita punya. Percayalah, di dalam hidup ini lo akan menyadari, lo akan kecewa dengan banyak orang. Dan lo akan menyadari gak ada yang kayak Yesus, gak ada. Ya, dan ini yang terjadi, makanya dia langsung lari, dia sujud. Orangnya sujud, setannya protes. Setannya nanya sama Yesus, ngapain kau kesini hai anak Allah yang maha tinggi. Mau nyiksa kami sebelum waktunya, kalau teman-teman baca ayatnya itu dia. Ya makanya ayat kitabnya dibuka biar, karena di luar, di depan gue cuma munculin beberapa ayat doang buat for the sake of time. Ya kalau kita habisnya tanya jawab. Oke, setannya nanya, mau ngapain kesini hai anak Allah yang maha tinggi. Setannya tahu persis siapa Yesus. The only begotten son of God. Oke, sebelumnya mereka hampir mati tenggelam. Oke, karena diserang badai di tengah perjalanan nyebrang ke Gadara. Yesus ngapain? Ketika lagi di tengah badai tidur bisa-bisanya ya. Dia minum apa ya? Kok bisa tidur di tengah badai? Gue pengen loh. Ketika lagi kalut gitu bisa tetap gitu, tidur kayak nggak ada apa-apa gitu, enak. Kayak anak kecil. Nggak banyak mikir. Makin gede makin banyak mikir kan gitu. Ya. Akhirnya apa? Dibangunin sama siapa? Petrus. Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, gue bersyukur Yesus bukan orang Ambon. Kalau Yesus orang Ambon, dia akan bangun kayak kita. Gimana? Kita, lu aja sama teman-teman lu yang nggak punya iman. Lu pada tenggelam, gue jalan di atas air. Kita. Nggak itu kalau gue. Oke, bersyukur Yesusnya sabar, nggak kayak gue. Oke. Akhirnya apa? Yesus berdiri dan nampaknya dia juga nggak sabar. Disuruh apa? Dia mengeluarkan kalimat apa? Diam dan tenanglah. Terus tebak yang diam dan tenang siapa? Angin dan danau. Lucu ya. Padahal Yesus pasti nggak ngomong sama angin dan danau. Tahu dari mana kak lo? Yang bangunin Yesus angin dan danau atau Petrus? Nangkep nggak? Hah? Yang bangunin Yesus siapa gue tanya? Bukan angin dan danau. Jadi yang suruh diam dan tenang siapa ya? Petrus. Sama yang nggak punya iman tuh yang rame-rame satu kapal. Gue lagi tidur malah dibangunin, ribet bener. Right? Tapi kenapa angin dan danau nunduk turut sama Yesus? Tunduk sama Yesus kenapa? Sederhana jawabannya, Yesus yang nyiptain mereka. Gampang. Alam semesta tahu persis siapa Yesus, gak perlu perdebatan. Setan juga tahu, yang ribet cuman kita. Bener yang ribet cuman manusia untuk dibuat percaya Yesus Tuhan itu susah bener. Alam semesta tahu persis siapa Yesus, bahkan iblis pun tahu persis siapa Yesus. Cuman kita doang yang ribet. Perlu bukti. Kurang bukti apalagi, dan bukti paling jelas adalah apa? Kebangkitan Yesus. Artinya apa? Dia seperti yang dia selalu bilang. Kalian dari bawah, saya dari atas. Kalian dari dunia ini, saya bukan dari dunia ini. Dan dia bukan, sepertinya kau memang dari planet. Dia gak dari planet yang lain, dia dari sorga. Oke? Dikirim ke dunia untuk orang-orang sepertiku. Bener tuh liriknya, tapi gak dari planet yang lain. Yesus buat orang gila kayak gue, kayak lo. Orang-orang yang terikat, menyiksa diri dengan dosa tapi gak bisa berhenti. Telanjang tapi gak tahu malu. Masih hidup tapi tinggal di kuburan. Teman-teman, orang hidup dalam dosa tuh kayak gitu. Diajakin ibadah gak pernah bisa mau. Kenapa? Karena dia hidup di tempat orang-orang yang mati secara rohani. Diajak ke tempat orang-orang yang hidup secara rohani gak bisa. Liar. Tapi apa? Orang ini hidupnya berubah. Kenapa? Karena Yesus hadir di hidupnya. Coba kita lihat ayat 15. Oke, 15 lihat. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang, kenapa tepuk tangan? Hah? Kerasukan. Kenapa tepuk tangannya kerasukan? Lucu banget jawaban lo. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu apa sekarang?
Duduk tadinya apa? Berkeliaran, liar. Sekarang udah apa? Udah jinak. Bisa duduk tadinya liar, nggak bisa mondar mandir, nggak jelas ngapain. Sekarang bisa duduk. Ngapain? Dengerin Yesus. Ya. Yang tadinya kerasukan duduk, sudah berpakaian tadinya telanjang, oke? Udah waras tadinya gila. Nah? Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Ada yang laptopnya legion di sini? Gue nggak jadi beliin legion gara-gara mereknya. Gue, waduh legion nggak ada, yang lain aja dah. Ya. Legion artinya itu sepasukan tentara, satu unit tentara. Oke, satu legion itu 1000 pasukan. Dan orang ini kerasukan berapa banyak setan? 2 legion. Karena 2000 babi yang kerasukan dari setan-setan yang merasuki dia. Banyak sekali. Ya. 18 dan 19 kita loncat sedikit. Yesus berkata kepada orang itu. Oke, pulanglah ke rumahmu. Jadi gini, setelah dia dilepasin dari semua setan itu, dia memutuskan mau berhenti sekolah, terus mau sekolah Alkitab. Gitu. Berhenti kerja, pengen sekolah teologi. Gitu. Dia mau jadi salah satu murid Yesus. Murid Yesus sudah 12, dia pengen jadi yang kemana? Ke-13. Enggak dikasih sama Yesus. Enggak usah kata dia. Ya. Disuruh ngapain? Ayat 18-19, Yesus berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu. Lu pulang ke situ, tempat lu terkenal gila. Lu balik situ. Oke. Dan apa? Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Dia disuruh apa? Bersaksi. Oke. Tuhan suruh dia untuk apa? Tell the world. Apa yang gue bikin buat lo. Bagaimana gue udah mengasihani lo. Ceritain kepada dunia ini. Teman-teman, ini yang Om baca di Alkitab ya. Di Kisah Rasul dia bilang, orang-orang apa ya namanya, alim ulama religius elit pada saat itu bingung melihat keberanian Petrus sama Yohanes dan menyadari mereka orang-orang yang gak berpendidikan. Artinya gak tahu banyak secara teologi, gak tahu banyak. Gak S1 teologi bukan? Ya, SMA aja masih kelas 2, right? Masih kelas 3 SMP. Baca Alkitab baru sampai kelurahan. Kejadian kelurahan, keluaran bukan kelurahan. Oke. Kelurahan, oke. Artinya mereka nggak tahu banyak, tapi gini, mereka heran akan apa? Keberanian orang-orang ini. Dan menyadari kenapa mereka bisa berani? Dalam bahasa Inggris disebut gini, they had been with Jesus. Mereka itu sudah mengalami bersama dengan Yesus. Ya, mereka memperoleh anugerah Tuhan, dibelas kasihani, dan Yesus mengusir setan-setan yang ada dalam dirinya, diusir. Ya, sehingga orang ini disuruh bersaksi, teman-teman. Nah, ini yang Om sebut sebagai tadi bukti apa? Ontologis. Artinya gini, ternyata kubur kosong, kubur yang harus kosong bukan cuma kuburnya Yesus doang. Tapi kubur kita juga harus kosong. Artinya apa? Ketika orang nyari orang gila ini di kuburan, kira-kira bakal ketemu gak? Nggak ada. Dia udah gak di situ lagi. Dia udah dilepaskan oleh Yesus, dimerdekakan oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus, diubahkan oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus, right? Sekarang orang ini di mana? Dia keliling 10 kota, Dekapolis di situ. Nah, kalau teman-teman baca lebih lanjut, dia keliling 10 kota, ngabisin seluruh hidupnya untuk bersaksi to tell the world that Jesus lives. Tell the world that he died for them and tell the world that he lives again. Dia ceritain apa yang Yesus kerjakan dalam hidupnya. Dan diceritakan betapa Yesus mengasihani dia dan ternyata belas kasihan Yesus berlaku buat semua orang. Ya, gak ada ketakutan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia mengalami sendiri. Apa artinya Yesus hadir di hidupnya dia. Dan teman-teman, ketika orang mampir nyari kita di kehidupan lama kita, di kuburan lama kita, gak akan ketemu lagi. Karena kita udah gak tinggal di situ. Kita sekarang udah keliling. And tell the world. Apa yang Yesus lakukan. Right? Dan bukti ini sebenarnya yang dicari sama orang. Ingat Rasul Paulus bilang apa? Kalau Yesus gak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan ini, sia-sia kepercayaan lo masih hidup dalam dosa lo. Tapi kalau kita udah gak hidup dalam dosa lagi, sebagai bukti nyata bahwa Yesus sungguh bangkit dari kematian. Right? Orang-orang bisa diyakinkan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Ya, kita punya bukti-bukti ini harusnya. Makanya sungguh-sungguhlah hidup dalam Tuhan sehingga kita bisa, ada berapa ayat lagi terakhir teman-teman ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2.
Waktu gue tinggal berapa menit? Udah kelewatan 25 detik. Oke, gak apa-apa. Tanya jawabnya 25 menit kok. Ya, Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, coba lihat. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Wake up, rise up, bangkit. Oke, bersinarlah, itu dia ayatnya. Karena terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, karena hidupmu harusnya bersinar. Karena apa? Kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dia berkenan atas hidupmu. Dia telah menganugerahi kita, berbelas kasihan sama kita, sama kayak orang gila Gadara itu. Ya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dunia ini gelap, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa yang hidup dalam bumi ini. Buminya gelap, bangsa-bangsa hidup dalam kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit atas siapa? Bukan atas mereka, atas kita. Nah, tugas kita to tell the world. Oke? Dan kemuliaannya menjadi nyata, artinya jadi sesuatu yang ontologis yang tadi, yang bisa dilihat. Perbedaan dalam kehidupan orang yang dalam Tuhan dan yang belum dalam Tuhan. Saya sebut belum karena saya berdoa one day mereka juga bisa di dalam Tuhan. Nah, kita selalu ngajakin, kita selalu ceritain, kita selalu bersaksi tentang Yesus karena Yesus juga bukan untuk kalangan sendiri tapi buat mereka juga. Right? That's why we tell the world. Yohanes 8 ayat 12 ayat terakhir kita sebelum kita tanya jawab, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan lagi. Sebenarnya ada kata lagi dalam bahasa aslinya, tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan. Karena kita pernah berjalan dalam kegelapan, kita pernah hidup dalam dosa, kita pernah terikat, ya pernah berada dalam kubangan dosa, tapi itu dulu. Kita pernah hidup di kuburan padahal belum mati, menjauhi pertemuan ibadah. Kita pernah telanjang tapi gak tahu malu. Kita pernah menyiksa diri sambil teriak-teriak minta tolong sama Tuhan dengan dosa-dosa kita. Right? Kita orang gila itu, tapi apa? Yesus telah berbelas kasihan sama kita. Setan-setannya udah diusir semua. Rantainya sudah dipatahkan. Right? Belenggu iblis sudah dikalahkan. Kemenangan adalah bagian kita. Coba lihat ayatnya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, kata Yesus, ia tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan, melainkan apa? Ia akan mempunyai terang hidup, dan terang hidup ini, teman-teman, yang dunia perlu lihat. Right? Karena kalau hidup kita sama aja, kita gak bisa tell the world about Jesus. Karena apa? Ya, bedanya apa? Ya, pendiri agamaku juga tokoh yang terkenal kok, kuburannya juga jadi tempat ziarah kok sampai hari ini. Ya, pemimpin ideologi filsafat yang gue pegang juga orang hebat kok, kuburannya juga masih jadi tempat ziarah kok. Oh iya, tapi kuburan Yesus kosong. He's different. Nah, if he is different, then we ought to be different, right? Kalau dia beda, kita juga mestinya beda. Oke, kubur kosong membuktikan Yesus hidup adalah bukan hanya kubur Yesus yang di tanah suci sana, tapi kubur kehidupan lama kita. Kalau orang cari kita di tempat kita bandel dulu udah gak ada. Kalaupun kita masih di situ, kita ngapain tebak? Lagi bersaksi kepada semua yang lain. Ayo, kita gak diciptain untuk tinggal di kubangan ini, let's go. Ada panggilan Tuhan yang besar dalam hidupmu, kita lagi bersaksi, right? Itu yang orang akan temukan kita. Kita ngobrol teman-teman, ini aja yang pengen gue bagiin, mudah-mudahan jelas tentang rise, kita harus bangkit and tell the world. Ya, kita harus bangkit bersama dengan Kristus. Jangan cuma Yesus sendiri yang bangkit, tapi kita juga ikut bangkit dalam hidup yang baru, hidup yang melayani Tuhan, right? Kita ngobrol ya. Thank you. Yuk, ngobrol yuk, let's go. Gimana bentuknya? Kita duduk, apa saya berdiri, atau kita pakai bangku sambil setengah berdiri, right? Oh, Pastor. Terima kasih untuk kebenaran firman-Nya pada sore hari ini, sangat memberkati sekali. Luar biasa. Boleh teman-teman yang di sini yang merasa terberkati oleh firman-Nya boleh lambaikan tangannya. Wow, luar biasa ya. Oke. Udah siap belum untuk tanya-tanya nih kira-kira? Oh, langsung diam semuanya, kayak langsung membisu seketika gitu. Oke, mungkin sebelum teman-teman bertanya, saya duluan yang mau bertanya. Siap. Oke, tadi sebenarnya pertanyaan awalnya sudah dijawab sih. Gue mau pertanyaan lagi, pertanyaan yang lain. Baru mau bertanya, tiba-tiba pas awal pembukaan kakak langsung, ya ini, ya gak jadi. Tapi tetap saya akan bertanya. Kayak yang seperti, Oke, boleh duduk dulu Kak. Biar kita lebih nyaman ya ngobrolnya. Oke. Right.
Oke, berarti yang tadi udah ditanyain berarti pertanyaan yang lain. Oke. Atau mau di-review terserah bebas. Boleh. Oke. Ini seperti tadi kakak bilang kalau banyak anak muda yang takut untuk Bersaksi. memberitakan Ya. kabar baik. Ya. Karena kita membahas tentang bangkit dan bersaksi. Nah aku sendiri nangkep nih dari sisi anak muda, banyak sekarang anak muda yang takut untuk bangkit dan bersaksi memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan Ya. gitu. Mungkin takut dianggap sebagai menggurui. Kadang Oke. kalau kita lagi bercanda ada suka, walaupun kita sama-sama tahu nih kebenaran firman Tuhan, tapi ketika kita merasa orang itu salah dan kita perlu tegur dia, kita merasa kayak takut nanti dibilang sok suci, sok mengkhotbah gitu. Nah, kira-kira dari sisi kakak buat anak muda yang sering merasa seperti itu tapi mau bangkit, apa sih yang harus kita lakukan kendala itu gitu? Ya, yang kita lakukan adalah kita harus percaya bahwa ketika kita lagi, kalau bahasa mereka so suci, Iya. right? Tapi gini, kita nggak so suci. Kenapa? Karena kita lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan bukan so suci. So suci adalah lu sebenarnya najis tapi belaga suci. Nah itu so suci. Oke? Bedain ganteng sama sok ganteng, beda ya. Nangkep nggak maksudnya? Nggak, gue nggak ngomong gue ngomong gue. Gue cuma bilangnya ada yang ganteng di sini, ada yang sok ganteng. Beda nggak ganteng sama sok ganteng? Beda. Yang ganteng bener-bener ganteng, bener nggak? Dan nggak perlu sok, bener ya? Nah yang lagi mengejar kekudusan sungguh-sungguh, lagi sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau dibilang sok suci santai, karena itu bukan kita. Dia lagi ngomongin tentang orang lain, karena gue gak sok suci, gue emang lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan gini, kita harus belajar percaya, kalau gue sungguh-sungguh sama Tuhan, percayalah, lu pasti lebih diberkati. Ya, kalau HP lu gak perlu lu simpen-simpen umpetin, takut gue colong, aman. Lu pergi pun ke WC, HP lu masih di sini gak bakal gue ambil, bahkan gue jagain. Kenapa? Karena gue sungguh-sungguh sama Tuhan. Gue gak mungkin jahatin lo, right? Bener gak? Cewek lu, gebetan lu tenang, gak bakal gue tikung, gak bakal gue salib. Oke, gue nyembah dia yang disalib, justru gue biasa disalib. Gue gak bakal nyalib cewek lo, tenang aja. Aman, lu ceritain ke gue aman, gak bakal gue gebet. Itu bagian lo, tenang aja. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi kita harus belajar percaya, orang-orang tuh lebih diberkati kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi ketika ada yang bilang, so suci lo, gue bilang, loh bagus mana? Ya, gue so suci apa gue bangsat? Lu lebih diberkati mana? Kalau gue bener atau gue ngaco? Pasti jawabannya apa? Ya kalau lo bener lah, ya udah kalau gue lagi bener jangan dibully. Support dong, doain dong. Kalau gue lagi bener kan yang untung siapa? Lu juga kan? Nah kita gituin sekali-kali biar diam merekanya. Karena bener, sejujurnya mereka lebih terberkati kalau kita bener dibanding kalau kita ngaco. Nah jadi jangan takut jadi yang bener. Ya orang biasa takut karena kita karena salah. Kalau bener gak usah takut, ngapain takut? Right? Kita harus biasain kayak gitu. Ya, kecuali lu pikir lu gak benar. Nah itu beda lagi. Banyak dari lu kan, ya tapi gue suka bingung kak. Soalnya postingan suka macem-macem. Ntar si ini bilang gini, si itu bilang gitu. Makanya baca Alkitab. Biar tahu yang mana yang benar gitu loh. Yang mana yang, gak semua konten mesti lu dengerin. Gak semua yang bawa-bawa nama Tuhan buka-buka ayat. Itu benar, belum tentu. Apalagi yang gak buka ayat. Paling parah lagi. Nah, itu gak usah didengerin yang kayak gitu. Lu punya uang, lu punya kuasa, gak usah didengerin yang kayak gitu. Ya buat apa memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya. Kita gak bisa beli keselamatan pakai duit. Jadi jangan mau dibohongin. Ya, kita harus tahu kebenaran. Oke, nah kita harus dimerdekakan sama kebenaran. Dan gak usah takut. Sekali lagi yang perlu takut cuma yang salah. Yang benar gak akan takut. Right? Sadari bahwa lu lebih memberkati mereka kalau lu benar. Bilang sama mereka. Jadi kalaupun lu pengen tegur seseorang misalnya dia salah, dia ngaco nih. Jangan di depan umum, itu dipermalukan. Beda, orang akan kesal ketika dipermalukan. Tegur dia di belakang, karena Yesus sudah bilang. Kalau lu lihat saudara lu berbuat dosa, tegur dia 4 mata. Ngomongnya nanti habis ngobrol sama anak-anak. Bilang, lu kayaknya tadi gak perlu ngomong kayak gini deh. Right? Ya mungkin cuma bercanda, tapi kan orang nangkapnya bisa lain. Ya. Mungkin lu kayak bercanda, tapi orang bisa anggap serius. Nah kalau serius gimana? Ya orang bisa suicide gara-gara apa yang lu bilang tadi. Kayaknya cuma bercanda tapi ini serius loh. Coba lu renungin deh. Dia kan kayak iya juga ya. Dia gak akan ngerasa kayak lu lebih suci dari, lu paling bener. Gak bakal gitu. Biasanya kalau dia ngomong gitu kalau kita tegur depan umum. Makanya apa kalau negur orang biasanya jangan depan umum. Ya tegurnya baik-baik, umpat-umpat, diam-diam. Jangan dipermalukan sehingga dia bisa mikir sendiri. Iya ya, maksudnya gak usah ngomong kayak gitu. Iya gitu loh. Right? Jadi dengerin kata-kata Yesus termasuk dalam hal menegur. Itu dia, jangan jadi orang annoying. Orang annoying adalah orang yang menegur di depan umum. Right? Kecuali dia menjawab keberatan di kolom komen yang adalah di tempat publik. Ya udah dibahaslah kolom komennya di tempat publik. Jadi ada yang komen kemarin kayak gini.
bahas nggak masalah. Ya, sensor namanya. Ya biasanya nggak ada namanya, ya kan fotonya Naruto, ya nggak sih, random, namanya juga pakai angka-angka, nggak ada yang tahu. Right? Jadi, nah kalau gue biasanya gue sensor namanya, gue nggak pengen mempermalukan siapapun, tapi gue mau ngejawab keberatan dia yang kerap kali nggak bener, itu dia. Ya. Ya, betul sekali ya, karena kadang kalau kita nggak suka sama orang kita bukannya langsung negor atau mungkin kita bisa bicara empat mata, tapi kita kebanyakan bikin status, kebanyakan itu anak dia muda. tuh. Ayo Itu siapa dia, di ya. sini Ayo ngaku, yang teman-teman. suka bikin status kalau nggak suka sama orang atau nggak bisa negur? Percayalah guys, nggak ada orang yang bertobat gara-gara disindir, nggak ada, Iya. nggak ada, Langsung aku semua kak, nggak langsung. ada, nggak ada. Iya. Percayalah, nggak ada yang orang bertobat gara-gara kena sindir, nggak ada. Orang bertobat tuh ketika ada hati Tuhan disampaikan kepada dia dari hati ke hati. Biasanya orang bertobat karena itu. Ya. Oke, sudah terjawab ya teman-teman. Jadi kalau dari sekarang kita belajar bangkit untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan buat hidup kita juga bisa memberkati orang lain. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Ayo Boleh? teman-teman, jangan Angkat malu. tangannya, Angkat jangan tangannya malu. langsung. Ada yang mau bertanya? Tadi pasti kan firman Tuhannya memberkati kita semua. Ada. Masa nggak ada pertanyaan sama sekali kan? Tuh ada yang mau nanya cuma ditahan loh. Siapa tuh? Siapa kak? Jangan ditahan. Ayo, angkat tangannya Boleh semua. langsung. Angkat tangan, angkat Mungkin tangan. dari Dipeluk youth sama temennya. GCC dulu kali ya Gua mau sebagai nanya, pembukaan. lepaskan aku. Boleh. Boleh, mana nih suaranya GCC Youth? Paling Waduh, banyak nih. rame banget. Oke, dari tim GCC Youth, ada gak yang mau bertanya? Teriaknya doang, nggak ada yang berani nanya. Coba ya. Boleh, GCC Youth ada yang mau bertanya? Atau malu-malu nih? Oke, kalau mungkin masih merangkai kata Lanjut. kayaknya Kak. Biasa. Mungkin dari Kak Joy ada yang mau Biasanya pada ditanyakan? DM nanti. Nggak biarin gue tidur. Masih nyontek dulu Kak? Di sini aja nggak ada yang nanya, giliran gue udah di rumah baru nanya. Jangan-jangan lagi chat GPT dulu. Pertanyaan tentang tema ini Itu gimana? jadi jawaban Bisa dong. gitu. Iya, oh iya bener juga sih. Ada yang diem-diem di belakang lagi buka juga. Alkitab gitu. Iya, jadi chat GPT dulu. Aduh tadi temanya begini. Coba deh buatkan pertanyaan tentang Youth Passover. Nah keluar itu. Padahal nanti konteksnya berbeda semua. Iya, betul. Itu jeleknya zaman sekarang ada ChatGPT ya. Orang kalau punya pertanyaan langsung search, nggak nanya ke pendetanya. Betul. Itu dia problemnya. Tapi ya puji Tuhan buat kemajuan teknologi, cuman kita makanya mesti hati-hati karena nggak semua yang di internet itu benar. Yang di sini semuanya benar, right? Mendingan kita kemari. Kalau bingung, sekali lagi lu tahu siapa yang mesti dikontakkan gitu ya. Pendeta lu, gembala lu, mentor lu, kakak rohani lu, ya itu yang mesti kontak. Orang tua lu, right? Harusnya mereka lebih paham tentang Alkitab dari lu, harusnya. Ya tapi kita nggak tahu, ada yang nggak ideal, tapi sekali lagi ini yang paling benar. Nggak semua yang di internet itu benar. Kita mesti hati-hati, itu sih. Yuk, ada yang punya pertanyaan? Tadi teriak-teriak aja loh. Ayo angkat tangan. Ada? Atau dari Oh ada tim di lain? pojok sebelah. Boleh, ayo langsung kanan. diri. Boleh Kak. Diri langsung. Boleh Atau- sebutin namanya Oke. sama Pas. dari mana ya? Pasti ini anak 48 nih. Iya Ya kan? betul banget, anak 48 kan. Kan yang tadi teriak-teriak, wuh. Enggak ada yang mau berarti. Nah 48 no. Diam-diam baik tapi nanya. Siap bro, let's go. Halo Kak, Iya. Om, aku ingin nanya. Aku pengen nanya dari dua pihak. Pertama dari aku sebagai guru sekolah minggu di gereja. Oke. Yang kedua sebagai mahasiswa di kampus juga. Oke. Gitu, oke. Lu sekolah teologi atau kuliah Apa, biasa? Aku jurusan teknik sih kalau kuliah. Teknik, alright. Iya. Siap-siap. Gimana, bro? Jadi tuh dari guru sekolah, Sekolah minggu ya. dulu, oke. Gini, kadang kan di guru sekolah minggu apalagi sekolah gerejaku termasuk yang masih menjalankan ibadah secara tradisional ya. Yang Kayak dimana apa tuh? masih Pakai jubah sangat gitu? sunyi gitu kan. Ya, Nyalain lilin. Nah pertanyaanku gini, terkadang Kak saat aku mengajar di beberapa anak di umur 12 tahun ke bawah, mereka kan tuh pengertiannya masih tentang Alkitab masih yang kurang bisa nangkep lah tentang hal-hal berat yang ditulis di Alkitab. Nah aku pengen nanya dong Kak, apalagi Kak kan berpengalaman ya memberitakan Injil-Injil Alkitab ya Kak. Kecuali ke anak sekolah minggu. Gua Nggak nggak apa-apa berpengalaman. maksudnya nanti aku bisa cerita. Bini gue. Iya. yang guru sekolah Maksud lu, minggu. Terkadang tuh gimana sih Kak cara kita mengatasi kesabaran kita saat memberitahu apa yang kita pelajari sebelumnya untuk diberitakan ke anak-anak. Maksudku gak usah ke anak-anak dulu deh, ke orang umum yang dimana mereka masih nggak mau mendengarkan karena itu datanya berasal dari Alkitab. Kayak kakak tadi nggak semua orang mau baca Alkitab dan orang Kristen aja belum tentu kayak disuruh baca Alkitab gak mau kayak gitu Kak. Oke, yang paling penting lu pertama harus cari perhatiannya dia sih.
apa yang dia pengen tahu, maksudnya apa yang dia lagi bergumul di dalamnya. Biasanya orang kalau kena masalah baru bisa diceritain tentang Tuhan, right? Semua orang kalau sakit pasti pengen didoain. Termasuk ateis, teman gue yang ateis aja minta didoain. Gue bilang, lu kan pendeta, doain gue dong, gue sakit nih. Gue bilang, lah lu kan ateis bro. Ya, tapi kan lu enggak, jadi salam sama Tuhan kata dia, exactly, right? Orang kalau belum kena masalah biasanya akan sangat sulit untuk peduli. Kita cari dulu titik pedulinya di mana, apa yang bikin dia mau dengerin kita. Kalau enggak ya udah kita beritain aja, kayak orang menabur ya menabur aja. Ya mau numbuh mau kagak urusan Tuhan, kan bukan urusan kita, bagian kita menabur. Tapi kita biasanya akan masuk di tempat-tempat di mana mereka lagi bermasalah. Teman-teman, masalah itu ngebuka hati orang. Hati sekeras apapun kalau kena masalah biasanya retak. Nah biar kebenaran firman Tuhan masuk di lewat retakan hati itu. Kalau anak kecil biasanya justru mereka di rasa penasarannya. Kita harus sabar kalau mereka tuh penasaran itu benar-benar nyebelin gitu loh. Ya, misalnya contoh, gue itu dulu anak sekolah minggu yang rese karena gue anak pendeta. Oke, banyak guru sekolah minggu hampir pindah agama gara-gara gue, right? Pertanyaan gue tuh aneh-aneh, nyebelin bener, dan nggak dijawab kan ini anak pendetanya, right? Bisa dipecat tuh guru sekolah minggu kalau nggak. Nah, salah satu pertanyaan gue adalah tentang Henoh, kan gitu. Gue nanya sama Om nih Henoh gimana nih? Kata Alkitab kok agak pakai mati ya? Ini gimana nih? Gue tanya-tanya terus dia bete kan. Akhirnya dia nggak bete, dia sabar banget. Kenapa Henoh? Oh Henoh gini loh Kristo. Dia ceritain pakai bahasa gue, right? Bahasa yang biasa gue ngerti. Jadi dia bilang kayak gini. Jadi Henoh sama Tuhan itu bestie. Oke, kayak gini nih, deket banget, right? Satu waktu mereka main bareng, terus udah sore, udah mau maghrib. Yang konon kalau mau maghrib harus pulang, ya kan? Karena berbahaya kalau di atas jam-jam malam, karena gelap, oke? Nanti kesandung, masuk got, kan gitu kita nggak tahu, right? Karena udah malam, akhirnya Henoh bilang gini, Tuhan aku balik dulu ya, udah malam, kan gitu. Hah, kemana? Ke rumahmu? Ah jangan, rumahmu jauh, ke rumahku aja, kan gitu. Tuhan bilang gitu. Akhirnya ya udah Henoh rumahnya Tuhan, nggak balik lagi, right? Karena lebih enak di rumahnya Tuhan daripada di rumahnya Henoh, right? Jadi guru sekolah minggu tuh ceritain gue pakai cerita itu, gue langsung nyambung. Oh iya, oh ya udah aman, kan gitu. Padahal apaan gitu loh. Tapi buat gue penjelasan saat itu tuh masuk akal. Ya Henoh deket banget sama Tuhan karena ayatnya bilang gitu kan. Henoh bergaul karib dengan Tuhan dan Henoh nggak ada lagi, kan gitu. Nah itu contoh. Ya kita harus pakai bahasa yang dia ngerti. Ya dengan kesabaran bahwa dia udah pasti nggak tahu, pasti banyak nanya. Dan kita mesti punya hati. Punya hati terlihat dari lu punya waktu nggak buat pertama dengerin pertanyaannya. Jangan langsung digambreng dulu sebelum dia nanya bener. Dengerin dulu ceritanya, right? Menunjukkan bahwa kita punya hati dari sana. Biasanya mereka akan mulai menyadari bahwa oh gue dipeduliin, berarti ini orang peduli sama gue. Jadi ketika kita beritain kebenaran, dia akan menerima karena apa? Ini kebenaran berasal dari orang yang peduli sama gue. Ada satu quotes yang memberkati gue ya, Pak Guru Sekolah Minggu. Right, gini loh, dia bilang gini, people will never care how much you know until they know how much you care. Oke, orang nggak bakalan peduli seberapa banyak lu tahu kebenaran sampai mereka tahu seberapa besar lu peduli sama mereka. Jadi PR terbesar kita adalah yakinkan mereka bahwa kita peduli, bahwa kita mengasihi mereka. Dari situ biasanya akan mulai ada jembatan yang enak untuk kita ngobrol. Ya itu Pak, aman Pak? Siap. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Ada tuh Kak, di belakang tuh Kak. Langsung ada yang mau nanya. Boleh. Di pojok langsung. tuh. Yes, mantap. Kayaknya udah Boleh menggebu-gebu sebutkan banget namanya tuh. kali ya, Ini sebutkan pasti namanya 48 sama lagi sama. enggak ya? Ini Shalom JCC. Pastor, nama aku Evra. Amen. Aku punya pertanyaan nih untuk teman dekatku. Dia itu cewek. Oh jadi kamu mewakili teman dekatmu? Iya, dia itu jadi kayak punya masalah dan dia itu orangnya kayak dia sebenarnya baik terus pintar, tapi dia Beda agama? dia emang beda agama. Tapi dia orangnya Siapa tahu gebetan lu. dia orangnya depresi gitu, terus udah berkali-kali nyoba untuk bunuh diri. Oke. Nah, terus aku sebagai teman itu kan gak mau dong untuk dia bunuh diri, untuk nyoba ngelakuin hal itu. Dan aku udah berkali-kali nyampain dia soal Yesus, soal firman-firman Tuhan. Dan karena aku juga sempat mengalami itu, mengalami fase-fase gitu kan, aku mau dia kayak pengen lepas dari fase itu. Gimana sih supaya bikin dia, supaya aku bisa buat dia percaya supaya ada Yesus gitu untuk di dalam hidup dia, kalau dia Yesus itu sayang dia supaya dia nggak nyoba untuk bunuh diri gitu. Ya, oh. Bukan cinta beda agama, bukan ya? Ini bukan gebetan lo ya, aman ya? Bukan ya? Gue cuma mastiin dong, ini gebetan lo bukan? Hah? Bukan Pastor. Hah? Teman dekat sih katanya. Teman dekat? Teman dekat. Karena kalau beda kelamin biasanya gebetan bentuknya. Lama-lama. Dari teman jadi demen. Right? Gini. Gue gak tahu support system dia kayak gimana, tapi lu mesti kerjasama sama support system dia.
Artinya kalau lu doang yang berusaha meyakinkan bahwa Yesus sayang sama dia, tapi yang lainnya, khususnya yang paling dekat, orang tuanya kah, atau saudaranya, kakak adiknya kah, gagal mengasihi dia, sulit untuk bikin dia percaya bahwa Tuhan sayang sama dia. Karena gini, cintanya Tuhan bagi seseorang itu dibuktikan lewat cintanya orang yang lain kepada orang itu. Ya kan? Jika seorang mengaku mengasihi Tuhan tapi membenci sesamanya, seorang itu pendusta. Karena bagaimana orang bisa mengaku mengasihi Tuhan tapi nggak mengasihi sesamanya. Jadi menurut gua support sistemnya mesti dibantu, mesti dicoba diceritain. Jangan cuma lu doang yang tahu bahwa dia pernah bunuh diri. Walaupun dia mungkin rahasiain, tapi biar semua yang lain tahu. Biar semua yang lain perhatiin, karena orang kalau bunuh diri itu biasanya nggak boleh sendiri. Dengan pikirannya sendiri jangan, dia harus ditemenin banyak orang. Yang gak usah jauh, yang depresif, yang baru kehilangan orang yang dikasihi juga nggak boleh sendiri. Ya kemarin teman-teman gereja kami, salah satu pelayan Tuhan di gereja kami, hamba Tuhan di gereja kami kehilangan suaminya yang juga hamba Tuhan. Right? Teman gue perempuan baru umur 33, anaknya 2, umur 7, 5 sama 3, right? Masih kecil-kecil sekali. Oke, dan dia ditinggal suaminya, dia cuma tinggal berdua. Suaminya meninggal, berarti harus ada yang jagain. Ya, tiap malam sekarang ada teman-teman dari gereja yang tidurnya di situ. Ya, yang perempuan nemenin, jadi dia nggak sendiri. Sampai dia akhirnya sekarang lagi tinggal sama orang tuanya. Pokoknya nggak boleh sendiri orang-orang kayak gini. Nah, lu mesti kerja sama support sistemnya dia. Ya, jangan mau jadi juru selamat, karena lu bukan juru selamat. Ya, pertanyaan lu sebenarnya itu pertanyaan juru selamat. Bagaimana cara gue bisa bikin dia mau dengerin gue? Nggak ada. Ya, bagaimana cara gue bisa bikin dia percaya? Nggak bisa. Yang bisa bikin dia percaya cuma Tuhan, bukan lu. Juga bukan gue. Jadi itu bukan tugas gue bikin lu percaya. Tugas gue memberitakan kebenaran dan berdoa. Biar Tuhan menganugerahkan karunia namanya iman. Biar orang yang dengar bisa percaya. Right? Jadi lu terus tabur, tapi yang tadi gue bilang coba kontak dia punya support system. Dan pastiin semuanya tahu bahwa orang ini perlu perhatian khusus karena dia depresif, bahkan suicidal tendencies. Semuanya harus tahu, jangan cuma lu doang. Jadi jangan bermain juru selamat, karena sekali lagi kita bukan juru selamat. Gitu ya, itu sih bro, mudah-mudahan ngebantu. Aman ya? Siap. Oke, terima kasih untuk yang telah bertanya. Ada lagi mungkin pertanyaan Mungkin terakhir dari ya? Kak Joy, kayaknya dari Coba, tadi Kak udah Joy. menatap Kak Joy dengan pengen- penuh pertanyaan. Iya betul Oke. kayaknya. Ayo Kak Joy, pertanyaannya apa tuh? Kayaknya a phrase that a lot of kayak generation aku yang bilang itu FOMO, fear of missing out. Yep. Yeah, it's a big word or things that people joke about. Dan I think a lot of people, the youth atau mungkin juga adults, anak-anak kecil kadang rasa FOMO when they follow Jesus and then they merasa kayak they're missing out on other things when they follow Jesus. Itu gimana? How do you deal? The question stands, apa yang lu kehilangan kalau lu ikut Yesus? Apakah lu gak bisa senang-senang kalau ikut Yesus? Bisa, tapi senang-senangnya bukan dosa. Karena beberapa orang mengira dosa itu menyenangkan dan itu sesat. Dosa itu membinasakan. Enaknya bentar, habis itu binasa. Kayak ikut Yesus mungkin gak mudah, banyak tentangannya, tapi sorga menanti kita. Ada sukacita yang menanti kita. Jadi gini, pikiran itu dulu mesti mentalin dulu. Kalau ikut Yesus emang gak bisa have fun. Terus kalau kita gak have fun, yang tadi apa ya? Ngerti gak? Lo jejingkerakan, lo nyanyi, what's that? Fun. Ya, justru di ibadah youth nanti sampai ibadah umum kita yakinkan bahwa gereja gua isinya banyak anak muda. Dan kami yakinkan bahwa gak ada yang lebih menyenangkan daripada ikut Yesus. Karena gue gak akan berakhir menyia-nyiakan hidup gue. Misalnya contoh gini, pacaran sehat sama pacaran mesum, right? Mana yang lebih menyenangkan? Dunia berkata lebih menyenangkan yang mesum. Ya tapi kita percaya lebih menyenangkan yang menjaga kekudusan. Kenapa? Karena udah pasti sesuai desain, udah pasti lebih benar. Contoh ya. Orang yang sama pacarnya udah pernah ngapain aja nih, oke? Nanti pas udah married terus bulan madu, pasti bingung mau ngapain. Kenapa? Semuanya udah dibikin, right? Random, akhirnya bingung, akhirnya main ludo. Nggak jelas. Ngerti maksudnya? Karena udah pernah semua, ngerti maksudnya? Dan gini, jeleknya adalah apa? Kalau lu udah lakuin semua sama pacar lu, belum tentu lu married sama dia. Nangkep nggak maksudnya? Bisa jadi dia cuma ngambil sesuatu dari yang berharga dari lo, dan lu kehilangan sesuatu yang berharga, sehingga ketika lu ke depan lu jadi malu, karena yang berharga itu udah diambil orang. Lu jadi memulai hubungan sama yang lain, lu malu sendiri. Dan ngerasa gak punya apa-apa. Sekali lagi yang rugi, lu, khususnya perempuan. Ya perempuan tuh udah pasti rugi. Jadi please, ya gini, pertanyaannya adalah tentang FOMO adalah
Apa yang kita kehilangan kalau kita ikut Yesus? C.S. Lewis, ada yang tahu C.S. Lewis gak? Yang nulis Chronicles Narnia. Ada yang tahu Chronicles of Narnia, pernah nonton film Narnia? Right? C.S. Lewis pernah bilang kayak gini, aim at the world and ya dunia inilah yang lu dapat. Kalau lu incer dunia ini yang lu dapat. Tapi kalau lu incer Tuhan, lu dapat sorga, oke, dan juga dunia. Karena itu yang terjadi dalam hidup gua. Makanya gue bersyukur, gua sama istri gua ketika pacaran kita jaga kekudusan. Ya, ketika gue bukan membanggakan diri, gue gak perlu tepuk tangan, gue cuma pengen kasih lihat contohnya gini. Teman-teman gue cuma kasih tahu, teman-teman gue yang seumuran gue, oke, yang pacarannya bukan secara Kristen, cuek-cuek aja, asal-asal, sama siapa aja, berapa hari doang, ada yang 1 malam doang, ya, one night stand, habis itu cabut. Gini, pernikahannya nggak ada yang nembus 7 tahun, nggak ada. Tahun ketiga selingkuh, terus cerai, married lagi, oke. Pernikahan gua, ini teman-teman yang benar-benar setongkrongan gua, oke? Yang benar-benar nggak kenal Tuhan, nggak peduli sama Tuhan. Ketika gua udah nginjilin mereka berkali-kali, dan gue selalu dianggapnya nggak asik. Gue sempat takut kelewat kesenangan dunia ini kalau gue sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi gue menyadari sungguh-sungguh sama Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Tahun ini gue nembus 15, mereka 7 aja nggak nyampe, right? Kenapa? Karena sederhana, karena ikutin desain. Ikutin desain tuh jauh lebih enak, bener deh. Ya, dimana gini, pacaran yang paling aman adalah pacaran yang lu tahu bahwa orang ini sungguh-sungguh sama Tuhan, sehingga kalau dia bilang dia sungguh-sungguh sama lu, dia bisa dipercaya. Tau gak? Yang lain bokis. Nah menurut gue gini, you're missing out on nothing if you're following Jesus. You're missing out on nothing. Kenapa? Walaupun kita kelewat kesenangan dunia ini, tapi dunia ini akan berlalu, jadi lu gak kelewatan apa-apa. Gini, kalau di dunia lu gak senang-senang, kira-kira di surga bisa gak? Bisa, and there will be, bukan cuma pesta di sorga, bukan cuma party, it's party, right? Party. Pesta terbesar ada di sorga, bukan di sini. Jadi sekeren-kerennya, jedak-jeduk rame, lompat jimpel, sorga jauh lebih keren, right? Dan sekali lagi, jangan takut melepas yang di bumi ini, karena ini cuma sementara. Takutlah, lu ngejar yang di bumi, lu dapet yang di bumi, tapi lu kehilangan yang kekal. Itu yang mesti lu takut. Quotes yang bagus gue suka dari namanya Francis Chan, dia bilang kayak gini, dalam hidup lu mestinya bukan takut gagal, tapi takutlah berhasil dalam hal-hal yang gak penting. Right? Fear of missing out cuma bisa dilawan dengan kebenaran, percaya kebenaran ini bahwa Tuhan, kalau dia larang gue sesuatu, berarti itu buat kebaikan gue. Dan kalau dia perintahin sesuatu, pasti buat kebaikan gue. Kenapa? Karena Tuhan satu-satunya yang baik. Amin. Karena dia kudus, artinya gini, dan arti kudus itu apa sih? Kudus artinya dia tidak bisa berdosa. Oke, Tuhan itu kudus artinya Tuhan apa? Tidak bisa berdosa. Kalau dia nggak bisa berdosa, berarti dia nggak mungkin jahatin lo. Bener nggak? Kalau dia nggak mungkin jahatin kita, berarti dia percaya atau enggak? Dia pribadi yang paling layak dipercaya. Ngerti ya? Jadi kalau kita ikutin desainnya, percayalah, pasti semua jauh lebih indah. Ya ini dari, sekali lagi gue baru 15 tahun married. Berapa dari orang tua lo mungkin udah lebih lama lagi married. Sungguh-sungguh dalam Tuhan tuh dia yang terbaik deh. Right, mungkin pernah terhilang, mungkin pernah sempat ngaco, tapi pas sungguh-sungguh sama Tuhan, ada pemulihan, ada segala macam, dan lu akan melihat, oh iya ya, kalau gitu gue gak perlu jadi kayak dunia ini, gue bisa sungguh-sungguh mengikut Kristus, karena I'm missing out on nothing kalau gue ikut Yesus sungguh-sungguh. Itu sih, itu yang bisa gue bilang. Oke, thank Thank you. you, Pastor. Mungkin kita langsung masuk di pertanyaan terakhir kali ya. Wah, langsung ada yang angkat tangan. Oh boleh, langsung Boleh dari langsung GCC Youth nih. mic-nya. Nah ini baru nih, yang tadi. Nih, dancer kah? Dancer GCC Youth mau bertanya. Banyak supporternya ya Kak, banyak. Langsung ya? aja nih pertanyaannya Akam apa? sih biasa. Shalom Kak Kristo, mau tanya opini Kak Kristo gimana? Kan sekarang banyak anak muda nih yang ikut pelayanan, ibadah ke gereja, tapi kadang cuman buat eksis doang, buat kayak biar punya teman banyak. Tapi atau supaya kelihatan baik di sosial media, tapi mereka tahu soal Yesus, tapi mereka belum menjalani hidupnya yang berubah di luar gereja. Jadi kayak mereka masih hidup di dalam pacaran yang toksik, kayak upload di media sosialnya yang masih nyindir orang atau yang berkata kasar. Itu berarti mereka jadi Kristen yang cuma jadi status bukan cara hidup. Itu menurut Kak Kristo gimana? Ya menurut gue sayang karena gini, apa yang Yesus bilang, kalau orang dengar firman tapi nggak jadi pelaku firman, dia bangun rumah tanpa dasar.
Oke, dia bangun seluruh hidupnya tanpa dasar, jadi ketika nanti realita menghajar, oke, kayak COVID misalnya kayak kemarin. Itu kan tamparan di wajah semua orang. Bahwa lu tidak se-powerful yang lu kira. Ya, maut aja lu takut setengah mati. Kita takut mati waktu itu. Napas aja, ketemu orang foto aja tahan napas lu, tunggu dia maskeran, right? Kita menyadari bahwa kematian tuh dekat dan kita gak punya kuasa untuk mencegahnya. Ya, di situ kita disadarkan bahwa apa? Bahwa segala sesuatu yang kita bangun, hidup kita di dasarnya kalau bukan Yesus dan firman-Nya itu sementara. Itu bisa ada dan gak ada gitu aja. Jadi apa Yesus bilang, kalau orang cuma dengar firman tapi gak jadi pelaku firman, dia akan seperti orang yang bangun hidupnya tanpa dasar sehingga ketika nanti badai menghajar, menghantam, banjir menghantam, hancur. Ya, itu yang bisa kita ingatkan kepada mereka. Itu juga bisa kita sadari, jadi ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan nih, bukan cuma dengar baca Alkitab, tapi juga menghidupi firman. Misalnya kayak tadi, Yesaya 60 ayat 1, itu bio Instagramnya di root yang korup yang kemarin tuh. Itu Yesaya 60 ayat 1. Bayangin, itu bionya ayat loh. Oke? Artinya apa? Kita rugi sendiri. Kalau kita cuma dengar firman tapi gak melakukan firman. Ya kayak kata Yesus kayak seperti itu. Tapi apa? Berbahagialah, diberkatilah mereka yang bukan cuma mendengar firman tapi melakukannya. Karena mereka akan seperti bangunan yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Ketika badai hidup menghajar, tetap berdiri kokoh. Ini yang Yesus bilang, kalau lu mau hidup lu kokoh berdiri, ya kuat menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dan serangan, jangan cuma dengar firman, jadilah pelaku firman. Ya, cukup tahu itu nggak cukup. Berkaitan tentang firman cukup tahu itu nggak cukup teman-teman. Kita harus jadi pelaku firman. Dan itu buat kebaikan kita sekali lagi. Tuhan tuh papa, kita anak-anaknya. Dan dia Bapa yang baik, dia gak mungkin bermaksud jahat. Kalau dia bilang, lu mestinya hidup seperti yang gue bilang, bukan cuma denger firman tapi jadi pelaku. Do that. It's for your own good kok. Ya, percayalah itu, dan itu yang bisa dinasihatin kepada teman-teman yang hidupnya dalam pencitraan seperti itu. Ya, gini, ketika lu berusaha membohongi semua orang, yang lu bodohi sebenarnya diri lu sendiri. Ya kan, lu menyadari bahwa you're being fake. Orang mungkin nggak tahu lu fake, tapi lu tahu sendiri kok. Dan itu nggak baik buat jiwa lu. Being fake, kata almarhum teman gue sama rekan pelayanan namanya Raditya Olowan bilang, being fake is exhausting. Pura-pura itu capek. Jadi hendaknya kita nggak ada yang berpura-pura. Kalau kita ikut Yesus sungguh-sungguh. Ya, karena itu buat sekali lagi buat kebaikan kita kok. Kita jadi pelaku firman bukan pendengar saja. Ya. Oke. Keren banget Kak. Thank you untuk sharingnya sore hari ini, sangat memberkati sekali. Kita semoga semuanya ada di sini sama-sama kita bangkit, kita mau jadi saksi buat Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mau akhiri, aku mau challenge teman-teman yang ada di sini. Boleh siapa yang punya media sosial terutama Instagram? Semuanya punya, nggak mungkin nggak punya. Nah, boleh selesai dari youth ini post satu kebaikan Tuhan Yesus yang teman-teman rasain di dalam hidup teman-teman. Kalian teman-teman boleh tag GCC Youth sama atau Roh Krisnarwastu. Iya, betul sekali teman-teman. Sebagai teman-teman bersaksi untuk kebaikan Tuhan dalam hidup teman-teman. Boleh kita mau berdiri, kita mau tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau undang Pastor Albert untuk membawa kita dalam doa bersama-sama. Ya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa menutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Paskah yang sudah kami terima. Begitu luar biasa Tuhan, firman-Mu mengubah orang yang kerasukan menjadi orang yang sehat dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa mengingat akan Engkau, meninggalkan dosa, dan juga mengingat Tuhan. Hari ini kami sama-sama berdoa bagi sekolah kami, berkati setiap guru, dan juga kami juga berdoa bagi orang tua kami, papa mama kami ya Tuhan. Berikan rezeki kepada mereka, Engkau bukakan pintu rezeki sehingga mereka dapat berkat yang baik, mendapatkan berkat yang baik. Kami berdoa ini adalah rumah Tuhan dan kami tahu kami memohonkan berkat bagi keluarga kami. Berkati dengan keharmonisan rumah tangga, kerukunan ya Tuhan, sehingga semua youth ini mendapatkan lingkungan yang baik, edukasi yang baik, masa depan yang terbaik. Jauhkan daripada niat-niat orang jahat. Dan biarlah semuanya efektif seperti anak panah di tangan pahlawan.
Berkati mereka jadi berkat bagi Indonesia. Kami lepaskan berkat dan juga kami berdoa buat Pastor Christopher Tapiheru yang sudah membawakan firman. Berkati kehidupannya, istri, anak-anaknya, pelayanannya. Tuhan tidak meninggalkan keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan menutup ibadah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan seperti doa Yohanes, kiranya jiwamu sehat dan baik-baik saja. Tubuhmu sehat dan baik-baik saja. Dan kiranya apapun yang kau kerjakan, baik masa depanmu, karirmu, kelak kuliahmu, sehat dan baik-baik saja. Semua yang terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Amin.